Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam 2 kali, saya doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, cita-citanya tercapai. Tadi orang sholat maghrib saya sempat di sini, bahkan alhamdulillah saya diberi amanah untuk bisa mengisi kajian remaja setiap malam Ahad. Remajanya alhamdulillah banyak, jemaahnya masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa berbagi dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Islam sangat memuliakan anak yatim. Paling tidak dalam Al-Quran kurang lebih ada 22 ayat tentang anak yatim. Saking mulianya anak yatim, bahkan orang-orang yang menghardik atau juga membiarkan anak yatim disebut oleh Al-Quran sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, apakah kalian tahu siapa pendusta agama itu? Pendusta agama bukan orang yang tukang mabuk. Pendusta agama bukan tukang berzina. Pendusta agama bukan orang-orang yang suka judi, orang-orang yang suka mencuri. Tapi pendusta agama siapa? Yang pertama, fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik, membiarkan, tidak menyantuni, tidak menafkahi anak-anak yatim. Kenapa anak-anak yatim begitu mulia dalam pandangan Allah SWT? Karena Allah sudah mengambil dari sebagian mereka orang tuanya. Saya kalau lihat, di sini ada Azam ya, Azam itu dulu murid terbaik Azam ya. Insya Allah semoga Azam Allah muliakan. Kini Azam ibunya pertama diambil oleh Allah. Beberapa bulan kemarin juga ayahnya diambil oleh Allah. Allah telah mengambil kedua orang tua Azam. Tapi insya Allah ketika Allah mengambil sesuatu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Buktinya alhamdulillah ibu-ibu PKK di sini dan juga pengurus jamaah Masjid Darul Arqam begitu peduli pada anak-anak yatim. Kitalah pengganti orang tua mereka. Entar esok lusa pun mungkin barangkali anak-anak kita yang menjadi yatim karena kita diampangi oleh Allah SWT. Anak yatim begitu mulia dalam pandangan Islam. Bahkan wa yas'alunaka 'anil yatama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Menyantuni mereka nafkah, makan, minum. Makanya anak-anak yatim itu tidak termasuk asnaf 8 asnaf penerima zakat fitrah. Kenapa? Karena anak yatim itu memang harus disantuni setiap harinya. Ada yang menanggung. Dan bersyukur yang disebut yatim adalah orang anak yang sebelum usia balik diambil ayahnya atau ayahnya meninggal dunia. Kalau sudah usia balik itu tidak disebut anak yatim kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kayak misalnya maaf hadiran sekarang disebut yatim, mungkin orang tuanya sudah nggak ada, tapi bukan disebut anak yatim. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT, betapa mulianya anak yatim, maka kita sebagai orang-orang yang ada di dekatnya mesti memberikan pelayanan yang terbaik. Dan alhamdulillah di RW 03 ini bertahun-tahun, bahkan hari ini 10 Muharram yang disebut juga disebut Lebaran anak-anak yatim. Dan di Darul Arqam biasanya setahun sekali di bulan Ramadan santunan akbar.
Alhamdulillah anak-anak yatim di sini alam-alam Darul Arqam Perumnas RW03 ini begitu peduli sama anak-anak yatim. Yang sekarang adalah tugas anak-anak yatim, dan bahkan siapa orang-orang yang akan Allah muliakan karena memuliakan anak yatim, maka insya Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Kata Rasul, aku bersama dengan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim, yang mengurus, menyantuni, mengasuh, mendidik anak-anak yatim hakada. Di dalam surga jaraknya seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya berdekatan. Jadi orang-orang yang berusaha menyantuni anak-anak yatim sesuai dengan kemampuannya. Bahkan kata Rasul, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang disantuni. Masya Allah. Kalaulah bapak ibu mampu dari segi materi, kemudian menyantuni anak yatim, diangkatlah anak yatim menjadi anak angkatnya di rumahnya, dididik sampai menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, maka dipastikan kata Rasul di surga bersamaku seperti halnya terjadi telunjuk dan jari tengah. Artinya sangat berdekatan. Dan insya Allah di sini juga ada para pembina kita, bahkan Bapak Ustaz Haji Diran Sanuri yang rela meninggalkan tokonya, meninggalkan anak dan istrinya seminggu sekali, bahkan diumumin juga, Masya Allah, ngumumin, ngajarin juga, ngajarin Iqra. Beliau kata sudah beberapa puluh tahun. Mudah-mudahan beliau termasuk orang-orang yang memuliakan anak yatim yang di surga bersama Rasulullah SAW. Dan kita juga sebagai orang tuanya, tadi Bapak Haji Diran menyampaikan, katanya memang yang ikut kajian pembinaan anak yatim hanya beberapa orang, bahkan kalau remaja ada 2 orang, alhamdulillah, meskipun hanya 2 orang. Kewajiban yang pertama di rumah adalah ibu-ibunya. Buat adik-adik sekalian yang bapaknya sudah diambil oleh Allah, yakinlah bapaknya di alam barzah sana sedang menunggu doa-doa kalian. Bahkan dalam beberapa riwayat di alam barzah itu orang tua yang sudah meninggal dunia diperlihatkan kelakuan anaknya. Kalau anaknya soleh, anaknya sholat, kemudian mendoakannya, anaknya ngaji, rajin ngaji, orang tua itu berbahagia. Dan jangan lupa adik-adik sekalian, ziarahi makam kedua orang tua kita. Kalau ayahnya sudah meninggal, ziarahi, karena berziarah itu hukumnya sunnah. Berziarah itu tidak ditentukan waktunya. Jangan sampai berziarah setahun sekali. Kalau mau Ramadan baru ziarah, atau setelah Lebaran baru ziarah. Ziarah sepekan sekali itu lebih bagus. Ziarah itu menziarahi ibarat kita berziarah, berkunjung silaturahim kepada orang tua kita yang masih hidup. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau lewat kuburan, lewat makam itu sunnah hukumnya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum, keselamatanlah atas kalian ya ahlal diyar, wahai para penghuni kubur. Kenapa harus mengucapkan salam? Karena hakikatnya mereka pun mendengar dan menjawab. Hanya saja kita tidak mendengar. Bisa dibayangkan kalau diperdengarkan ya. Saya suka hadir kalau tiap malam lewat ke Rawadas, assalamualaikum ya ahlal diyar, waalaikumsalam. Saya kabur kalau tidak diperdengarkan. Mereka hakikatnya mendengar. Jadi ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, kemudian dibersihin, dibacain doa, dikirim surat Al-Fatihah atau bacaan Al-Quran yang lain, bahkan surat Al-Mulk dan lain sebagainya, kita berdoa, insya Allah orang tua mendengar dan orang tua kita bahagia. Sama seperti halnya kalau kita sebagai orang tua masih ada, masih hidup, kemudian dikunjungi sama anak, senangnya luar biasa. Nah, kita dengan orang tua kita yang sudah wafat juga insya Allah hanya beda alam saja. Kita di dunia, orang tua kita sedang menunggu di alam barzah. Alam barzah itu ibarat terminal menuju kehidupan akhirat. Tidak di dunia, tapi juga tidak di akhirat. Maka insya Allah bagi anak-anak yatim yang ikut pembinaan dan saya ajak pada anak-anak yatim semuanya, wabil khusus yang sudah balik, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat, karena satu kali saja nggak sholat tidak bisa dibayar dengan ribuan rakaat.
Kalau hari ini kita subuh nggak sholat, tidak akan ada lagi subuh yang tadi. Subuh hanya subuh besok. Jangan tinggalkan sholat. Saking pentingnya sholat, Allah SWT harus bertemu langsung dengan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Saking pentingnya sholat, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau di masjid ini nggak ada tiang, nggak mungkin bisa berdiri. Sholat sehebat apapun amalan kita, hajinya setahun sekali, umroh setahun 2 kali, sedekah luar biasa, tapi nggak sholat, percuma, nggak akan diterima amal ibadahnya. Karena kalau sholatnya benar, baik dan benar, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Tapi kalau sholatnya enggak, jangan harap semuanya berjalan dengan baik. Maka jangan tinggalkan sholat. Saking pentingnya sholat, Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat, kepada anak-anaknya untuk menyuruh wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah terutama yang anak yatim yang ibunya masih ada, maaf ibu, perintahkan sholatnya. Apalagi kalau usianya sudah 7 tahun, 10 tahun belum mau sholat, pukul dia supaya ada efek jerah. Kalau subuh kasihan, masih ngantuk. Kalau kasihan, bangunin sholat untuk sholat subuh. Kalau dibiarkan bukan kasihan, berarti menjerumuskan anak itu ke nerakanya Allah SWT. Jangan sepelekan sholat. Saking pentingnya sholat, wajibnya sholat. Kalaupun gak bisa berdiri, shollu qaiman kata Rasul. Sholatlah sambil berdiri. Kalau gak bisa, sambil duduk. Kalau gak bisa duduk, sambil berbaring. Saking pentingnya sholat, gak bisa ditinggalkan. Maka bagi anak-anak yatim yang pembinaannya ikut pembinaan setiap sepekan sekali, saya pasti yakin bahwa Pak Haji Diran itu selalu mewanti-wanti sholatnya, baca Qurannya. Apalagi yang sudah balik, yang perempuan, biasakan tutup auratnya. Karena kalau keluar rumah nggak tutup aurat, ayahnya yang sudah di alam barzah merasa tersiksa dengan dosa ayah. Maka kalau sayang sama orang tua, dirikan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikan sholat karena Allah. Saya sholat karena Allah juga karena sayang sama orang tua. Sayang orang tua kita, karena insya Allah kita bagi orang yang beriman, kalau kita soleh, orang-orang tua kita soleh, solehah, insya Allah kita akan bersama dengan mereka di surga Allah SWT. Ada orang-orang yang orang tuanya sekeluarga, kakek, nenek, istri, anak, suami, kemudian anak cucunya semuanya bareng masuk surga. Insya Allah di dunia ini hanya sementara saja. Orang-orang yang dulu sudah meninggal, orang-orang kemarin sudah meninggal, orang-orang yang sekarang pun insya Allah akan meninggal. Kita nggak lama hidup di dunia ini. Di Masjidil Haram sendiri, jamaahnya, pengurus jamaah sudah banyak yang meninggal. Jangan sampai tadi ikro katanya waktu zaman saya juga sama. Karena ngajinya 2 pekan sekali, ikronya bertahun-tahun ikro. Kapan naik ke Al-Quran? Jadi inisiatif di rumah, belajar di rumah. Kalau apalagi insya Allah anak yatim itu tidak ada syarat menjadi orang sukses itu harus bukan anak yatim. Bukankah Rasulullah SAW adalah anak yatim? Anak yatim yang mulia, Rasulullah SAW. Banyak anak-anak yatim menjadi orang-orang yang sukses. Insya Allah mudah-mudahan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, siapa tahu di antara kita, anak-anak kita, yatim kita, insya Allah menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Siapa tahu jadi presiden,